Sebuah ruko dan rumah mewah ludes terbakar di Pulau Gadung, Jakarta. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api dengan cepat membakar ruko dan rumah mewah di Jalan Langit Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta pagi tadi. Barang-barang milik warga seperti air minum kemasan, tabung gas 3 kg, serta barang-barang lainnya juga terbakar. Petugas pemadam kebakaran pun menggunakan air busa untuk memadamkan api. Hal ini untuk mempercepat. Ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Secara terperinci bagaimana pengaturan PPKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinvest untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini. Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya. Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran COVID, seluruh aparat negara, TNI, Polri, maupun aparatur sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini. Jajaran Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat, maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan hingga tangki oksigen. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada, mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dengan kerjasama yang baik dari kita semua dan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran COVID-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Anda kembali menyaksikan iNews Siang, pemirsa. Sejumlah tempat usaha yang melewati batas jam operasional dibubarkan petugas. Bahkan ada di antaranya mengelabui petugas dengan pura-pura tutup, padahal di dalamnya masih banyak pengunjung yang berkumpul. Sanksi penyegalan hingga penutupan diberikan petugas. Razia PPKM Mikro di Kota Bogor terus digencarkan. Wali Kota Bogor Bima Arya yang turun langsung merazia tempat hiburan malam serta arena olahraga mendapati masih banyak pengelola hingga pengunjung yang melanggar protokol kesehatan. Razia kali ini menyasar tempat usaha yang melanggar batas jam operasional sesuai ketentuan PPKM Mikro, yaitu jam 9 malam. Akibatnya, sanksi denda hingga penyegalan dijatuhkan. Juga tadi kita langsung denda karaoke, melanggar jam operasional. Dan di sini kita ingatkan ya, kita yang berolahraga tadi ya, mudah-mudahan bisa menyampaikan ke teman-temannya untuk tidak berolahraga bersama-sama dulu. Ya, jadi ini kita ingatkan, kita minta ditutup juga. Razia PPKM juga marak dilakukan di Tangerang, Banten pada Rabu malam. Tugas mendapati 15 pemuda berkerumun di sebuah kafe dengan kondisi lampu dimatikan.
Kerumunan ini langsung dibubarkan Satgas COVID-19 Kecamatan Kelapa II. Selain diberi sanksi push up, KTP pemuda pengunjung kafe juga disita. Sementara pengelola kafe yang mencoba mengelabui petugas karena melanggar jam operasional diberi surat peringatan. Jadi dengan mereka mengkamuflasekan kalau di atas itu dalam keadaan gelap, ternyata saat kita cek ke atas itu masih banyak ya anak-anak yang nongkrong di situ. Masyarakat hingga pengelola tempat usaha diimbau untuk terus patuh terhadap aturan pemerintah dan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengamankan pebalap liar yang kerap beraksi di Palopo. Para pelaku nampak sengaja menantang maut karena nekat melakukan atraksi di Jalan Trans Sulawesi yang dilalui kendaraan berat lintas provinsi. Mereka bahkan tak segan mengitari kantor polisi sambil atraksi. Balapan liar dan freestyle di jalur yang dilalui kendaraan berat ternyata kini menjadi tren bagi anggota geng motor di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Aksi nekat ini pun bahkan dilakukan dengan mengitari kantor polisi. Tim Resmob melakukan patroli dan mengamankan sejumlah terduga pelaku yang tengah bersiap melakukan balap liar. Mereka yang tertangkap digiring untuk proses pembinaan, sementara motor yang digunakan diserahkan ke unit lalu lintas untuk diproses lebih lanjut. Kami menemukan salah satu pemuda yang sedang melakukan angkat ban pas di samping Mapolsek, sehingga personil kami mengamankan anak tersebut untuk dibina. Para pelaku yang kerap terjaring umumnya masih di bawah umur. Polisi mengimbau orang tua tidak membiarkan anaknya menggunakan motor, apalagi hingga larut malam. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nasruddin iNews melaporkan. Pemirsa, jajaran Satres Narkoba Polres Tebo mengamankan 2 bandar narkoba. Keduanya baru keluar dari penjara sebulan lalu dan telah ditangkap 3 kali. Sang ibu tak kuasa menahan tangis saat melihat putranya kembali diciduk polisi. Ibu ini menangisi anaknya yang kembali ditangkap polisi. Bagaimana tidak? Ini adalah ketiga kalinya kedua pelaku, SF dan SS, ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Tebo. Dari penangkapan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 39 paket sabu, masing-masing beratnya 8,98 gram, serta handphone dan alat hisap sabu dan uang hasil penjualan narkoba. Sudah 2 kali, yang satu lagi bandar atas nama Samsir sudah 3 kali. Jadi BB yang kita amankan kemarin sebanyak 39 paket kecil yang diamankan dari kakinya atau kurirnya si Samsir atas nama Samsul. Kemudian kita kembangkan lagi, kita ambil karena bandarnya merupakan atas nama Samsir yang merupakan residivis tindak pidana narkoba Polres Tebo. Kita mengamankan lagi atas nama Samsir dan kita 1 bulan apa? Rencana barang itu untuk kemana kan Pak? Dijual. Dijual. Dari hasil penjualan itu untuk diapakan Pak? Belum ada hasil Pak. Belum ada hasil ya? Berapa orang itu kerjasamanya Pak? 1 orang. Cuma Bang Tony. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam kurungan minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. 3 komplotan pelaku pembobolan rumah diringkus tim TK Polsek Helvetia. Polisi terpaksa menembak pelaku karena melawan saat ditangkap. Aksi komplotan pembobol rumah ini terbongkar karena korban terakhir mereka merupakan personil polisi. JH, YAP, dan NR hanya bisa tertatih saat dibekuk tim TK Polsek Helvetia. Ketiganya diringkus saat membobol rumah di Kota Medan, Sumatera Utara. Naasnya, rumah yang mereka santroni adalah milik personel kepolisian. Pelaku mengambil 1 tas berwarna hitam berisi senjata api pistol, berisi 15 butir amunisi, baret dan charger, serta handphone milik korban. Saat ditangkap, tersangka YP sempat menodongkan senjata api milik korban kepada petugas, sehingga petugas terpaksa melumpuhkan kedua kaki tersangka dengan timah panas. Selanjutnya, petugas juga berhasil mengamankan otak pelaku, yaitu JH dan NR yang ikut melakukan pembongkaran rumah.
Korban ini kebetulan anggota Polri dan senjata itu senjata dinas. Dan senjata ini sudah saya terimakan ke anggota dan ada syarat terimanya untuk pinjam pakai. Atas perbuatannya ketiga tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Bandar Lampung ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka tikaman. Korban diduga dianiaya oleh puluhan anak jalanan yang kerap mangkal di lokasi kejadian. Mana, Bang? Pak, tanya, Pak. Jasad Bobi Adam, warga Sukarame, Bandar Lampung, ditemukan oleh petugas keamanan SPBU Rabu malam. Sebelum ditemukan tak bernyawa, korban bersama rekannya sempat terlibat keributan dengan puluhan anak jalanan di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Polisi mengamankan 3 orang anak jalanan yang masih berada di sekitar lokasi kejadian untuk proses penyelidikan. Belum diketahui apa motif penganiayaan tersebut. Ada ubur-uburan gitu, tapi ngatet gitu. Rame tadi itu? Ada 20-an orang. 20-an orang? Terus rame. Entah kabur kemana saya nggak tahu. Saya jagain situ aja. Kita tahu ada yang meninggal ini pas kita ngeliat ke sini? Iya. Pas ngeliat memang sudah tergeletak. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung untuk dilakukan visum. Kasus pembunuhan ini kini ditangani aparat Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan Polsek Sukarame. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Dirjen Perhubungan Darat menetapkan manifest penumpang kapal Yunis sebanyak 57 penumpang. 11 diantaranya tidak masuk dalam daftar manifest. Dalam pemeriksaan sementara pemirsa, KMP Yunis tenggelam akibat hilang keseimbangan setelah diterjang ombak laut. Tim SAR gabungan memastikan KMP Yunis tenggelam karena kehilangan keseimbangan setelah diterjang ombak pada bagian belakang kapal. Kapal tenggelam di kedalaman 50 hingga 70 meter. Kapal mengangkut 41 penumpang umum, 13 ABK dan 3 orang yang bekerja di kantin kapal. KMP Yunis juga mengangkut 22 kendaraan. Hingga kini tim SAR gabungan masih mencari 16 penumpang KMP Yunis. Keberadaan kapal juga belum ditemukan karena terseret arus laut dan diperkirakan bergeser ke selatan dari titik tenggelam. Korban ini yang diselamatkan oleh beberapa kapal-kapal ro-ro dari Gilimanuk yang akan berangkat ke Ketapang, itu ada sekitar 36 yang kemarin langsung menuju ke dermaga Ketapang ini. 36 dalam keadaan selamat. Kemudian di Gilimanuk ada sekitar 10 orang yang juga diselamatkan. Namun dari 10 orang yang ditemukan ini, 3 orang yang selamat dan 7 orang yang meninggal dunia. Pihak asuransi akan memberikan santunan kepada ahli waris yang meninggal, termasuk kepada korban yang tidak masuk dalam manifest KMP Yunis. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan memantau kondisi terkini di Posko Banyuwangi bersama rekan kami Eris Utomo di sana. Selamat siang, Eris. Apakah ada korban hilang yang sudah berhasil ditemukan siang hari ini? Ya, selamat siang Delta dan pemirsa. Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian dengan melakukan penyisiran sejauh 5 hingga 10 mil dari titik tenggelamnya kapal Yunis di perairan Selat Bali, yang tepatnya 500 meter dari pelabuhan Gilimanuk. Dan hingga saat ini masih belum mendapatkan korban dalam pencarian ini, dan dipastikan memang untuk pencarian ini menggunakan 9 armada kapal, baik itu dari unsur Basarnas, TNI, dan Polri, dan ditambah dengan 1 unit helikopter untuk melakukan pencarian dari udara, dari Polda, dari Dit Pol Air Polda, Mabes Polri maksud saya. Dan hingga saat ini masih terus dilakukan pencarian, namun masih belum mendapatkan korban. Demikian adalah. Baik, Eris. Terkait dengan keluarga korban, apakah masih ada yang berdatangan untuk mencari keluarga mereka di posko? Ya, hingga siang hari ini beberapa keluarga korban masih tetap berada di posko tanggap darurat di SDP
Ketapang Banyuwangi. Mereka menunggu hasil dari pencarian yang dilakukan oleh tim SAR dan mereka berharap segera bisa ditemukan dan tetap tinggal di sini untuk menunggu dari hasil pencarian anggota keluarganya yang dinyatakan hilang atas insiden tenggelamnya dari kapal Yunif ini sendiri. Ya, Eris, apakah sudah ada titik terang terkait dengan keberadaan kapal yang memang saat ini belum ditemukan? Ya, betul sekali, Yunif. Dari awal terjadinya tenggelamnya kapal Yunif ini memang diperkirakan awalnya di kedalaman 50 hingga 75 meter. Namun dengan derasnya arus yang kuat, kapal Yunif sekarang posisinya belum bisa ditemukan atau diprediksi sebelah mana. Namun demikian dari Basarnas dan juga dari tim SAR lainnya juga terus melakukan upaya pencarian dengan mengerahkan dari TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI yang KRI di situ juga membawa dari sonar untuk melakukan pelacakan metal di situ. Demikian, Delta. Oke, pencarian sempat terhendala dengan kencangnya arus. Bagaimana kondisi hari ini? Apakah cuaca cukup mendukung, Eris? Ya, kalau dipantau dari pelabuhan ini memang terkesan ya cukup landai, namun demikian arus yang bawah ini yang sekiranya kurang mendukung untuk melakukan pencarian karena memang arusnya kuat sekali di sini, sehingga manuver yang dilakukan oleh sejumlah kapal ini juga mempengaruhi atau mendapatkan kendala untuk melakukan pencarian. Demikian. Oke, kapan tim SAR gabungan mentargetkan proses pencarian ini selesai dilakukan? Ya, seperti yang sudah disampaikan kemarin dalam konferensinya dari Dirjen Perhubungan Darat, pencarian akan terus dilakukan 7 hari dari sejak tenggelamnya kapal Yunif. Namun demikian akan diperpanjang, namun belum bisa dipastikan sampai kapan pencarian itu dihentikan. Namun dari tim SAR gabungan masih tetap berupaya untuk terus melakukan pencarian dengan hari ini didukung dengan 1 unit helikopter milik Dirpol Air Mabes Polri. Demikian. Baik, terima kasih Eris atas laporan Anda. Kami menunggu bagaimana kabar terbaru terkait dengan pencarian korban dan juga kapal. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, rasa haru mengiringi pemakaman korban kapal Yunis yang tenggelam di Selat Bali. Korban yang merupakan kakak dan adik dimakamkan di liang lahat terpisah di Denpasar, Bali. Duka keluarga tak terbendung saat mengetahui Alivia Putri Sugiyarti dan Bagas Putra Sugiyarto menjadi korban kapal Yunis yang tenggelam di Selat Bali 2 hari lalu. Prosesi pemakaman pun dijalani dengan rasa duka oleh keluarga dan kerabat saat mengantarkan jenazah ke pemakaman umum Muslim di Jalan Pendidikan Denpasar, Bali. Kakak beradik ini dimakamkan di liang lahat terpisah. Mama saya, ibu saya, bilang kok ada namanya Alivia. Langsung kontak teman-teman, ternyata benar Alivia udah nggak ada. Yang meninggal tuh cuma Alivia sama adiknya. Sama adiknya. Sama satunya temannya belum ketemu. Waktu berangkat ke Jember itu satu keluarga mereka? Ya, ibu, bapak, dia, adiknya sama temannya gitu. Itu temannya belum. Korban bersama kedua orang tuanya berangkat dari Jember menuju Bali menggunakan satu mobil bersama seorang supir yang hingga kini belum ditemukan. Sementara kedua orang tuanya selamat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Petugas pemulasaran COVID-19 diusir warga di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.